Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Aini Harahap dari kelompok 11 akan menyajikan materi fisika modern yaitu teori relativitas khusus. Sebelum membahas apa itu relativitas khusus melalui gambar, saya akan menjelaskan sedikit apa pengertian dari teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus Einstein adalah salah satu teori yang sangat penting yang merupakan deviasi dramatik dari fisika klasik dan sangat esensial dalam perkembangan teori relativitas umum dan teori medan kuantum. Pada gambar melalui pengamat A, yaitu panjang pergerakan balon dilihat oleh si pengamat A adalah hanya 4 meter, yaitu balonnya naik turun. Sedangkan untuk pengamat B, ia melihat bahwa pergerakan balon yang dilihatnya yaitu lebih dari 4 meter atau zigzag. Waktu yang dibutuhkan balon untuk naik turun sejarak 4 meter adalah 2 sekon. Begitupun dengan pengamat B, yaitu jarak tempuh mobil selama 2 sekon. Kecepatan balon adalah konstan 2 meter per sekon tanpa gravitasi. Dan kecepatan mobil konstan dan lebih cepat dari balon yaitu 12 meter per sekon. Selanjutnya, apa itu postulat Einstein dalam teori relativitas khusus? Postulat Einstein terbagi menjadi dua, yaitu satu, hukum-hukum fisika adalah sama dalam semua kerangka inersia. Yang kedua, laju cahaya atau C adalah sama dalam setiap kerangka inersia. Atau bisa juga dikatakan yaitu postulat pertama, pada semua kerangka inersial, hukum-hukum fisika tetap sama bentuk perumusannya. Postulat kedua, pada semua kerangka inersia, kecepatan rambat cahaya di ruang hampa itu tetap sama dengan C. Jadi, menurut Einstein, semua hukum fisika berlaku sama untuk semua kerangka acuan inersial, dan cepat rambat cahaya C sama untuk semua kerangka acuan inersial, tidak bergantung pada gerak relatif antara pengamat dan sumber. Dari postulat-postulat tersebut, muncul akibat dari postulat Einstein, yaitu panjang, massa, waktu, momentum, dan energi memiliki nilai yang relatif. Yang pertama ada kontraksi Lorentz atau penyusutan panjang, atau yang disebut juga dengan kontraksi panjang, yaitu panjang yang diukur akan lebih pendek dalam kerangka pengamatan yang bergerak dengan laju tetap pada kerangka dalam objek. Yang kedua, dilatasi waktu atau pemuaian waktu. Dilatasi waktu yaitu semua jam akan berjalan lebih lambat menurut seorang pengamat yang berada dalam keadaan gerak atau relatif. Masa relativistik merupakan waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Yang keempat, ada energi relativistik. Menurut Einstein, jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Yang kelima yaitu momentum relativistik. Tiap benda yang bergerak dengan kecepatan v memiliki momentum linier yang berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Momentum suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, yaitu c, akan mengalami perubahan dalam momentum tersebut karena mengalami gejala relativitas. Relativitas khusus menyatakan pemuluran waktu atau time dilation, yaitu jam berjalan lebih cepat menurut pengamat yang diam relatif terhadap jam. Bagi pengamat yang tidak diam relatif terhadap jam bergerak lebih lambat. Jika kita samakan berkas cahaya yang bergerak dari ekor ke hidung pesawat dengan detak jam, maka kita lihat bahwa bagi pengamat di darat, jam bergerak lebih lambat karena berkas cahaya harus menempuh jarak lebih besar dalam kerangka rujukan itu. Teori relativitas khusus menyatukan ruang dan waktu menjadi ruang waktu. Teori ini menyatakan adanya pemuluran waktu sehingga waktu dinyatakan sebagai dimensi keempat yang memiliki arah yang bergantung terhadap kecepatan pengamat. Pada gambar, terlihat ada dua orang pengamat yang sedang mengukur nilai numerik yang sama untuk kecepatan cahaya, meskipun pengamat di sebelah kiri bergerak relatif terhadap sumber cahaya. Transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda, H.A. Lorentz, yang menunjukkan bahwa rumusan dasar dari keelektromagnetan sama dalam suatu kerangka acuan yang dipakai. Transformasi Lorentz berlaku umum untuk semua kecepatan, bahkan mendekati kecepatan cahaya. Oleh karena itu, transformasi Lorentz merupakan transformasi yang lebih umum daripada transformasi Galileo. Dalam fisika, transformasi Lorentz adalah seperangkat transformasi linier satu parameter dari sistem koordinat suatu kerangka acuan dalam ruang waktu ke kerangka yang lain yang bergerak dengan kecepatan yang konstan relatif terhadap kerangka yang awal.
Adapun rumus dari transformasi Lorentz yaitu X aksen sama dengan X dikurang VT per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. T aksen sama dengan T dikurang V per C kuadrat X per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, di mana Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z. Untuk transformasi Lorentz balik, di mana X sama dengan X aksen ditambah VT per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Untuk T sama dengan T aksen ditambah V per C kuadrat X per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Pada gambar di samping, dimisalkan kerangka S aksen bergerak searah X dan T sama dengan T aksen sama dengan 0 ketika X sama dengan X aksen sama dengan 0. Anggap suatu peristiwa terjadi pada posisi X, Y, Z dan waktu di kerangka S. Bagaimana koordinat ruang waktu X aksen, Y aksen, Z aksen, dan T aksen di kerangka S aksen? Maka akan diperoleh persamaan 31A yaitu X sama dengan gamma dikali X ditambah VT. Persamaan 31B, Y sama dengan Y. Persamaan 31C yaitu Z aksen sama dengan Z. Persamaan 31C yaitu T aksen sama dengan gamma kali T dikurang V per C kuadrat X, di mana gamma sama dengan 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Maka transformasi balik Lorentz yaitu mengubah koordinat ruang waktu dari kerangka S aksen ke kerangka S dapat diperoleh dengan mengubah tanda dari kecepatan V yaitu persamaan 1 X sama dengan gamma dikali X aksen ditambah V T aksen. Persamaan 2 Y sama dengan Y aksen. Persamaan ketiga Z aksen sama dengan Z aksen. Persamaan keempat T sama dengan gamma dikali T aksen ditambah V per C kuadrat dikali X aksen. Berikutnya yaitu kecepatan relativistik. Menurut Einstein tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Maka rumus penjumlahan kecepatan relativistik adalah V aksen sama dengan V1 ditambah V2 per 1 tambah V1 dikali V2 per C kuadrat. Di mana V1 sama dengan kecepatan benda 1 dengan satuan m per s, V2 sama dengan kecepatan benda 2 sama dengan satuan m per s, V aksen sama dengan kecepatan relatif benda 1 terhadap benda 2 dengan satuan m per s, dan C sama dengan kecepatan cahaya dengan ketetapan 3 kali 10 pangkat 8 m per s. Baik, sekian dari hasil materi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.